Tahun 10 BC, saudara, Raja Herodes kemudian akan merenovasi Second Temple daripada orang Yahudi dan akan memakan waktu 46 tahun untuk merenovasi bait Allah yang kedua ini, justru bait Allah yang demikian megah. Bait Allah baru selesai dibangun setelah 46 tahun. Dan apa yang Yesus katakan kepada orang-orang berkenan dengan bait Allah? Rubuhkanlah bait Allah ini dan dalam 3 hari akan kubangun kembali. Orang pikir ini orang gila. Banyak orang yang tidak rela mati. Banyak orang yang tidak mau mati karena hidup ini terlalu mulia. Saudara, apa pengharapan kita? Saya mau tanya, benar-benar kita harus introspeksi diri kita. Benar gak sih pada saat ini kita bisa mengatakan seperti Simeon dan mengatakan bahwa Kristus anak Allah itu adalah penghiburan bagi umat Tuhan. Apa yang menghibur kita pada saat ini, yang menopang kita pada saat ini ketika kita merasakan ada kegelapan dalam pandemi pada saat ini. Natal tahun ini saya rasa sangat berbeda sekali karena kita disadarkan bahwa di dalam kegelapan yang sedang dialami ada suatu pengharapan, dan pengharapan ini suatu pengharapan yang berbeda pada tahun ini. Karena berita Natal pada tahun ini adalah suatu berita yang memang sudah kita nantikan dan berita yang bisa membawa kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita melalui dunia yang sementara ini. Kita musafir, saudara, pengharapan kita bukan di sini. Pengharapan kita adalah apa yang sudah Allah anak lakukan bagi kita, yang hari ini kita akan merayakan, mulai kehadirannya Dia, kelahirannya Dia. Saudara, saya akan membawa kita pada suatu pemikiran atau pembacaan firman Tuhan dari satu perikop yang sangat indah di dalam Alkitab. Kita akan buka Lukas, kitab Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan membacakan dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya ajak yang laki-laki membacakan yang ke-21, yang perempuan membacakan ayat yang ke-22 dan kita terus bertanggapan sampai selesai. Dan inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita pada pagi hari ini. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana, 2, 3. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau beri sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran, hati banyak orang. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami datang ke dalam gereja ini. Kami datang dalam suatu persekutuan anak-anak Tuhan. Bukan karena kami mau datang ya Tuhan, tapi karena Engkau menggerakkan kami. Dalam tengah segala mungkin kekhawatiran hidup kami, ada di antara kami yang mungkin baru pertama kali hadir secara fisik dalam tempat ibadah ini untuk bersekutu bersama dengan orang percaya lainnya. Ya Tuhan, itu bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada kami, Tuhanlah yang mendorong kami untuk datang ke dalam rumah ibadah ini. Bagaimana Tuhan mendorong, Roh Kudus mendorong Simeon untuk bertemu dengan Yesus Kristus pada hari itu.
Demikian juga Tuhan sudah mendorong kami untuk datang dalam rumah Tuhan dan akhirnya bertemu dengan firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sudah belasan kali bahkan mungkin puluhan kali kami merayakan Natal dalam hidup kami. Tapi kami berdoa ya Tuhan supaya berita Natal tetap menjadi suatu berita yang menyegarkan kami setiap kali berita tersebut dikabarkan. Khususnya pada tahun 2020 ini kami mengakui bahwa kami bukanlah orang yang hebat. Segala kehebatan dan segala hal yang kami lakukan seumur hidup dapat dikalahkan atau seakan-akan dapat dikalahkan oleh virus yang demikian kecil yang tidak bisa kami lihat. Kami seringkali dikhawatirkan oleh hal-hal semacam demikian. Pandemi yang telah mengurung kami demikian lama, tidak bisa mengurung kami terus-menerus ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan dan tahun ini kami disadarkan bahwa keselamatan tersebut adalah keselamatan yang daripada Tuhan dan bukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia, bahwa umat manusia sepanjang sejarah umat manusia hanyalah dosa yang bisa mereka lakukan, bukan keselamatan yang bisa mereka kerjakan ya Tuhan. Kami bersyukur karena keselamatan kami adalah dari Tuhan. Keselamatan kami adalah bukan usaha manusia. Keselamatan kami adalah semata-mata dari awal sampai akhirnya pekerjaan daripada Tuhan. Bukan kami yang mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang mencintai kami. Ya Tuhan, sekarang limpahkanlah kasih daripada Tuhan itu kepada kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami. Keluarga demi keluarga sudah hadir dalam ruangan ini. Kami juga mendoakan mereka yang mengikuti daripada live relay. Baik itu jemaat di MRI Lampung yang saat ini juga mengikuti ibadah ini. Maupun mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, satukanlah kami di dalam firman Tuhan. Satukanlah kami di dalam Kristus. Dan satukanlah kami di dalam pengharapan kami kepada apa yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan seluruh yang kami doakan, yang kami harapkan, yang kami khawatirkan, yang kami sedang gumulkan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami, yang telah menebus kami. Tuhan yang saat ini sedang menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara perhatikan dalam nats yang kita baca di Lukas pasal 2 ini, saudara bisa melihat bagaimana dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24, orang tua Yesus itu akhirnya menyunat Yesus pada hari yang ke-8 sesuai dengan hukum Taurat, lalu membawa Yesus ke Yerusalem untuk akhirnya diserahkan, dikuduskan, juga sesuai dengan tradisi, sesuai dengan hukum Taurat. Semua mereka lakukan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan tanpa mungkin mereka mengerti mengapa mereka melakukan hal itu. Tanpa mereka mungkin sadar bahwa apa yang mereka bawa ke dalam bait Allah itu lebih besar daripada bait Allah itu sendiri. Tanpa mereka sadar bahwa Kristus yang mereka bawa dalam bait Allah, yang mereka sunat tersebut, yang mereka akan kuduskan tersebut lebih besar daripada seluruh hukum Taurat, lebih besar daripada seluruh tradisi yang mereka sedang lakukan pada saat itu. Banyak orang hanya melakukan sesuatu karena tradisi, karena diperintahkan, karena sudah terbiasa melakukan hal itu. Tanpa mereka pernah sadar apa yang sedang mereka lakukan. Saya percaya ini yang terjadi dalam hidup daripada Maria dan Yusuf. Memang Yesus dibawa dan harus mentaati seluruh hukum Taurat tersebut. Itu bukan karena Yesus harus ditundukkan di bawah hukum Taurat. Tidak ada keharusan bahkan bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ketika Allah menyelamatkan umat manusia, itu firman menjadi daging. Dan firman Allah tersebut, itu lebih besar daripada firman yang menjadi hukum Taurat bagi umat manusia. Coba perhatikan satu bagian ayat Alkitab yang penting. Coba kita buka Galatia, saudara. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang kelima itu demikian penting. Kita harus melihat itu apa artinya. Mengapa Yesus anak Allah ketika inkarnasi tersebut itu harus tunduk di bawah hukum Taurat. Saya bacakan Galatia pasal 4 ayat keempat dan yang kelima bagi saudara sekalian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba perhatikan di sini, saudara, Kristus harus melalui semua hal tersebut untuk menebus mereka yang juga di bawah hukum Taurat. Itulah alasan maka Yesus harus melakukan semua hal itu. Soalnya ini sesuai sekali dengan mengapa Yesus anak Allah tersebut inkarnasi harus mengambil natur daripada manusia.
Tidak ada keharusan sekali lagi bagi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi ketika dia mengambil keputusan, menentukan untuk menyelamatkan manusia, dia mengirimkan anaknya. Dan anak itu akhirnya mengambil natur manusia. Soal itu dia lakukan supaya bisa menebus kita. Kita sudah demikian lama membahas kitab Ibrani. Coba perhatikan Ibrani pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 itu menggambarkan mengapa Yesus Kristus, anak Allah tersebut dalam inkarnasinya harus mengambil natur manusia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Luar biasa apa yang Yesus lakukan adalah supaya kita juga bisa diselamatkan. Supaya dia mendapatkan bagian dalam hidup kita, dalam kemalangan kita. Dan melalui itu dia mengalahkan maut dan akhirnya membawa kita dalam keselamatan. Oleh sebab itu Yesus dipanggil sebagai pioneer, yaitu yang merintis keselamatan kita. Yesus adalah perintis daripada keselamatan kita, saudara. Wah, menarik sekali, saudara. Pada hari itu Yesus disunatkan pada hari yang ke-8, lalu mengikuti hukum Taurat. Coba kita buka, saudara, yaitu daripada imamat. Coba kita buka imamat. Imamat pasal 12 kita akan membaca, saya akan membacakan bagi saudara ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini saudara bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya, atau sampai pada hari yang ke-40, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, namun sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkan kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. So ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus, oleh keluarga daripada Maria dan Yusuf. Setelah Maria melewati masa waktu 40 hari, kemudian anak itu dibawa ke dalam bait Allah untuk akhirnya dikuduskan. Dan saudara perhatikan, yang mereka persembahkan di sini adalah sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara, itu yang dicantumkan di dalam Alkitab menunjukkan bahwa memang keluarga ini satu keluarga yang miskin. Keselamatan datang bukan daripada orang-orang yang menganggap diri kaya. Keselamatan datang bukan daripada orang-orang yang menganggap diri sudah mampu. Keselamatan datang daripada suatu hal yang tidak dimengerti, yang tidak diantisipasi oleh masyarakat pada saat itu. Melalui satu keluarga yang miskin. Tapi keluarga ini kalau saya perhatikan, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Simeon. Ayat 33, surah Lukas pasal 2 ayat 33. Bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia oleh Simeon. Ini sangat mengagetkan sekali. Karena kalau saya baca daripada Matius pasal yang pertama, malaikat sudah hadir dan berbicara kepada Yusuf mengenai anak yang akan dilahirkan, bahwa anak itu akan menjadi juru selamat bagi umatnya. Dalam Lukas pasal yang pertama, saudara bisa melihat malaikat Tuhan juga hadir kepada Maria dan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan tersebut akan menjadi raja selama-lamanya. Tapi pada saat ini mereka terheran-heran dengan apa yang sedang dikatakan oleh Simeon. Saudara, ini mengajarkan pada kita semua bahwa ketika mereka mendatangkan anak itu ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan, untuk dikuduskan, ketika mereka melalui semua ritual-ritual keagamaan tersebut, mereka masih belum mengerti apa kaitan anak itu dengan bait Allah. Apa kaitan mereka dengan bait Allah?
Apa kaitan daripada anak itu dengan hidup mereka, dengan diri mereka sendiri? Mereka pikir bahwa anak itu harus dibawa ke bait Allah untuk disucikan, dikuduskan di sana. Tanpa mereka sadar bahwa bait Allah akan dikuduskan oleh anak tersebut. Tanpa mereka sadar bahwa mereka lah yang memerlukan pengudusan daripada si anak tersebut. Tanpa mereka sadar bahwa anak tersebut akan menjadi juru selamat bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi seluruh bangsa. Saudara, inilah hal yang terjadi pada saat anak tersebut dilahirkan. Banyak orang yang tidak mengerti mengenai siapa si anak. Tapi kalau perhatikan, saudara, dalam Lukas pasal yang kedua itu mencatat suatu hal yang demikian penting. Ada seorang yang benar-benar mengerti siapa anak ini. Itu masih bayi, masih 40 hari, saudara. Tapi bagi Simeon itulah keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan, ini bukan keselamatan daripada manusia, bukan. Keselamatan daripada Tuhan. Itu iman yang luar biasa besarnya. Surah yang dikatakan oleh Simeon itu demikian penting daripada mulut Simeon, satu orang yang demikian sudah tua, yang Roh Kudus berkata kepada dia bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat mata tersebut melihat keselamatan daripada Tuhan, si Mesias orang yang diurapi tersebut. Surah perikop yang kita baca berkenaan dengan interaksi Simeon dengan orang tersebut, dengan si bayi tersebut itu menandakan relasi keselamatan bayi tersebut dengan tiga hal. Yang pertama dengan bait Allah. Yang kedua adalah relasi bayi tersebut dengan umat Allah. Yang ketiga relasi bayi tersebut dengan orang-orang di luar daripada umat Allah. Mereka yang mungkin sampai seumur hidupnya, sampai ajal hidupnya adalah orang-orang yang tetap menghina pekerjaan daripada keselamatan daripada Allah ini, saudara. Ini berita Natal kita pada tahun ini. Kita melihat bagaimana Kristus dan kaitan Kristus dengan bait Allah. Kita akan melihat kaitan Kristus dengan diri kita sebagai umat Tuhan. Dan kaitan Kristus dengan orang-orang di dunia lainnya. Saudara, ketika kita lihat hal yang pertama berkaitan dengan bait Allah, maka saudara harus melihat bagaimana bait Allah adalah suatu hal yang demikian menjadi center, menjadi pusat. Di suatu hal yang demikian penting, sentral dalam kehidupan daripada orang-orang Israel. Saudara, ada 3 festival yang sangat besar sekali, yaitu yang pertama adalah Paskah atau Pesak, saudara. Festival daripada yang pertama itu daripada Paskah, di mana mereka akan mempersembahkan seekor anak domba, keluarga demi keluarga untuk menyatakan bagaimana mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Yang kedua, saudara, adalah Syafot, yaitu suatu peristiwa atau suatu festival setelah 50 hari setelah Paskah. Di sana mereka akan datang dan ini suatu festival yang besar, merayakan suatu mungkin the first harvest, panen yang pertama yang mereka berikan kepada Tuhan. Setelah itu yang ketiga adalah festival Sukkot atau Tabernacle, atau festival daripada tenda atau kemah-kemah di mana mereka mengingat juga bagaimana mereka keluar daripada tanah Mesir dan tidak memiliki apa-apa, tapi sebagai seorang pengembara di dalam padang belantara tersebut. Saudara, dalam 3 festival besar ini biasanya orang Israel itu akan melakukan suatu ziarah, datang ke Yerusalem dan pergi ke bait Allah. Saudara, Yerusalem biasanya penduduk hanya sekitar 100.000 sampai 200.000 orang saja. Tapi ketika festival ini terjadi, maka Yerusalem itu bisa didatangi dan penduduk Yerusalem itu bisa langsung beludak naik sampai 1 juta orang pada saat itu, saudara. Itu saudara bisa bayangkan demikian sesaknya kota Yerusalem tersebut. Saudara bisa bayangkan kalau di Jakarta yang memiliki satu kapasitas mungkin hanya 10 juta orang, tiba-tiba dalam berapa pekan, berapa hari saja tuh orang luar datang dan masuk ke Jakarta, gak usah pikir mengenai Jabodetabek, cuma Jakarta, metro saja, saudara ya. Itu 5 kali lipat, bahkan mungkin 8 kali lipat, 50 juta, 80 juta atau 100 juta orang yang hadir di Jakarta. Itu demikian sesak sekali kota ini, saudara. Yerusalem juga demikian, saudara. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Pada saat-saat tertentu, orang-orang di Israel itu bisa datang ke Yerusalem dan akhirnya masuk dalam bait Allah seperti apa yang dilakukan oleh keluarga daripada Yesus ini, yaitu mempersembahkan anak sulung mereka. Anak sulung, anak laki-laki pertama yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Itu harus diserahkan atau dikuduskan bagi Allah. Ini suatu perintah yang mereka sudah ikuti sejak kebiasaan ketika mereka pada hari ketika mereka akan keluar daripada tanah Mesir. Ketika Allah sudah menghakimi anak sulung daripada orang-orang Mesir, lalu anak-anak sulung daripada orang Israel terselamatkan, maka mereka akan mempersembahkan, Tuhan meminta mereka untuk mengkuduskan anak-anak sulung mereka
bagi Tuhan. Lalu esok harinya mereka akan keluar daripada tanah Mesir tersebut, saudara. Saudara, maka di sini saudara bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu berpusat kepada bait Allah, demikian penting. Pada zaman di mana Yesus hidup, saudara, bait Allah daripada Solomon itu sudah dihancurkan. Bait Allah daripada Solomon sudah tidak ada lagi, kemegahan daripada bait Allah Solomon itu sudah tidak ada ketika bangsa Israel khususnya Yehuda itu sudah ditaklukkan oleh Babylon pada tahun 586 sebelum Masehi. Oh, ada sebagian orang daripada orang Yehuda yang dibuang dalam pembuangan Babylon. Itu tidak ada lagi kebanggaan daripada orang Israel berkenaan dengan bait Allah. Bagi mereka, saudara, sebelumnya bait Allah adalah suatu tanda bahwa Yahweh hadir di tanah perjanjian. Bahkan di suatu kota yang demikian penting, Yerusalem, Yahweh hadir bersama-sama dengan mereka, tapi sekarang bait Allah sudah tidak ada lagi. Maka saudara, pada zaman ketika Zerubabel, itu ada pembangunan bait Allah kembali. Memakan waktu dari tahun 537 sebelum Masehi, saudara, memakan waktu sekitar 21 tahun sehingga bait Allah yang kedua, the second temple tersebut didirikan. Tidak semegah sebelumnya, tidak semegah seperti bait Allah daripada Solomon. Satu bait Allah yang lebih sederhana, tapi paling tidak seorang orang Israel memiliki bait Allah lagi. Didirikan sampai pada tahun 516 sebelum Masehi, 21 tahun bait Allah tersebut didirikan. Dan akan terus sampai sekitar 20 tahun sebelum Masehi, 20 BC, saudara, Raja Herodes kemudian akan merenovasi second temple daripada orang Yahudi, bait Allah yang kedua ini direnovasi sedemikian rupa. Dan akan memakan waktu 46 tahun untuk merenovasi bait Allah yang kedua ini menjadi bait Allah yang demikian megah. So, pelasa atau pelataran bait Allah tersebut demikian luas. Saya perkirakan mungkin sekitar 15 kali daripada GRI Karawaci, saudara. 480 kali 300 meter, demikian luas. Untuk bisa menampung demikian banyak orang ketika datang ke Yerusalem pada saat-saat festival-festival yang demikian penting itu, saudara. Itu luar biasa, megahnya luar biasa. Bahkan banyak orang yang datang ke Yerusalem itu bukan orang-orang yang mau berziarah, orang-orang yang beragama Yahudi, tapi bahkan orang yang Gentile juga datang untuk melihat kemegahan daripada bait Allah ini. So, bait Allah yang dilakukan atau direnovasi oleh Raja Herodes Agung, Herod the Great tersebut itu menjadi suatu hal yang kemegahan daripada orang Israel. Itulah pengharapan daripada orang Israel. So, perhatikan pada zaman di mana Yesus datang di dunia, kira-kira mungkin sekitar 4 sebelum Masehi, saudara. Mengapa kok 4 sebelum Masehi? Karena ada mungkin kesalahan perhitungan 4 sampai 6 atau 6 sampai 4 tahun sebelum Masehi Yesus diperkirakan lahir. So, pada zaman itu orang Yahudi walaupun mereka memang dijajah oleh orang-orang Romawi, walaupun mereka sadar bahwa tanah perjanjian, tanah yang kudus itu sekarang di dalamnya ada jejak daripada orang-orang Romawi di dalamnya. Walaupun mereka sadar itu adalah satu hal yang menghina kekudusan daripada Tuhan. Saudara mungkin tahu, saudara, Al-Qaeda ketika mereka akhirnya merencanakan beberapa terorisme terhadap Amerika dan akhirnya pada tahun 2001 itu berhasil menghancurkan 2 tower di New York City, Twin Tower, dengan menabrakkan 2 pesawat terbang Boeing 737, tabrak ke sana, dikendarai oleh orang-orang yang mereka, saudara. Al-Qaeda, Osama bin Laden demikian benci kepada Amerika, salah satu penyebabnya adalah karena Amerika masuk ke dalam Saudi Arabia. Itulah tanah kudusnya mereka, bagaimana tanah kudus daripada orang Islam sekarang bisa dicemari oleh kehadiran daripada orang-orang kafir. Demikian marah, akhirnya merencanakan demikian banyak, bahkan sampai sebelum daripada 9/11 itu ada demikian banyak terorisme, saudara. Nah, saya rasa demikian pula dengan hati orang-orang Yahudi pada saat itu, bagaimana mungkin dalam tanah kudus perjanjian pemberian daripada Tuhan ini ada kehadiran orang-orang yang tidak kudus, ada orang-orang kafir, dan ada pemerintahan asing yang akan menjajah, berada di atas daripada pemerintahan daripada orang-orang anak-anak Tuhan, bangsa Tuhan. Saudara, maka pada saat itu jenius daripada Herodes the Great adalah mendirikan bait Allah ini, dan bukan cuma bait Allah ini, saudara, ada seorang yang mengatakan bahwa lebih daripada seluruh orang Yahudi lainnya. Kalau kita melihat di dalam Palestina ini, kita melihat kultur yang ditinggalkan oleh orang Yahudi pada saat ini. Atau mungkin bangunan-bangunan megah yang bisa kita lihat di tanah Palestina pada saat ini adalah semua dikerjakan oleh Herodes the Great. Luar biasa apa yang dia lakukan ini, saudara. Salah satu proyek yang paling besar adalah bait Allah ini.
Saudara perhatikan, saudara, untuk mempersiapkan pembangunan bait Allah ini, Herodes sudah mengumpulkan bahan-bahan material-material pembangunan ini selama 8 tahun. Dan yang mengerjakan pembangunan bait Allah ini mulai daripada sekitar tahun 20 sebelum Masehi itu sekitar 10.000 orang yang mengerjakannya. Itu proyek yang demikian luar biasa besarnya. Saya percaya tidak ada satu proyek pun di Jakarta yang melibatkan sampai 10.000 orang di dalamnya. 1.500 diantara adalah imam-imam yang hanya memiliki hak untuk mendirikan, hanya mereka yang berhak untuk mendirikan tempat Maha Kudus. Luar biasa besar proyek ini. Saudara, sehingga sedemikian rupa sehingga orang Yahudi pada saat itu mungkin lebih tenang. Mereka merasakan memang tidak seharusnya Herodes yang bukan keturunan daripada bangsa Yehuda, bukan keturunan daripada Raja Daud yang duduk di takhta Raja Daud, tapi mereka tolerir hal tersebut. Mereka tolerir kehadiran daripada bangsa Romawi. Mereka tolerir semua hal yang tidak seharusnya terjadi. Karena apa? Karena paling tidak ada bait Allah yang demikian megah. Yang luar biasa megahnya. Mereka bisa banggakan bait Allah. Ini sekali lagi. Sekarang Yahweh sudah hadir di tengah-tengah mereka. Dan Herodes the Great sangat disukai juga oleh orang Romawi. Karena Herodes the Great demikian luar biasa pintarnya. Orang ini jahat, saudara. Orang ini sangat jahat sekali, orang ini sangat pintar sekali. Dan dia bisa mendamaikan kelompok-kelompok orang daripada orang Yahudi yang berbeda-beda. Farisi lah, Essence lah, atau komunitas yang lain itu mereka bisa bersatu di bawah Herodes karena mungkin keberadaan dari bait Allah tersebut. Saudara bisa melihat bagaimana pada saat itu orang Israel pengharapannya ada di bait Allah. Kesulitan hidup memang ada, tapi pengharapan mereka ada di dalam bait Allah. Kehadiran bait Allah. Saudara, ketika Yesus mulai pelayanan, Yesus sudah mulai pelayanan sekitar umur 30 tahunan, saudara, itu bait Allah itu baru selesai dibangun. Bait Allah baru selesai dibangun setelah 46 tahun. Dan apa yang Yesus katakan kepada orang-orang berkenan dengan bait Allah? Rubuhkanlah bait Allah ini dan dalam 3 hari akan kubangun kembali. Orang pikir ini orang gila. Benar-benar orang gila. Tidak sadarkah kamu bahwa bait Allah itu perlu 46 tahun baru bisa didirikan semacam demikian. Engkau mau merubuhkan dan bangun dalam 3 hari. Ditertawakan oleh orang-orang statement daripada Yesus Kristus. Tanpa mereka sadar Yesus sedang berbicara mengenai dirinya yang lebih besar daripada bait Allah tersebut. Tubuhnya yang adalah penggenapan daripada bait Allah tersebut. Mereka tidak sadar mereka sedang berhadapan dengan siapa. So dalam dunia pada saat ini, dalam hidup kita pada saat ini, saya mau tanya, izinkan saya bertanya, saudara. Apa pengharapan kita? Apa yang kita pegang sebagai pengharapan hidup kita? Pengharapan daripada keluarga kita? Mungkin karena pandemi COVID, mula-mula kita khawatir ini dan itu. Tapi saya rasa pada saat ini kita merasakan bahwa masker ini pengharapan kita. Sebentar lagi vaksin, itulah pengharapan kita. Berapa banyak pengharapan yang kita miliki dalam hidup ini yang bukan adalah keselamatan itu sendiri. Yang bukan adalah anak Allah itu sendiri. Bahkan kita sering berhadapan dengan berita firman Tuhan. Tapi mungkin kita terus lupa bahwa itulah pengharapan kita. Bahwa Yesus yang telah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu tersebut. Sudah mentuntaskan segala kesulitan hidup daripada manusia. Hari ini kita bukan hanya merayakan suatu ritual. Hari ini saya ajak kita untuk mendengarkan suatu berita pengharapan. Itulah pengharapan kita. Sekali kita harus mengingatkan diri kita. Kita harus mengingatkan pasangan kita dan seluruh anak-anak di bawah kita. Yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah pengharapan kita. Saudara, yang menarik, saudara, Yesus ketika datang ke dalam dunia ini, Allah ketika mengirimkan Allah anak dalam dunia ini, saudara, dia bukan datang kepada kemegahan pengharapan manusia. Dia bukan datang ke bait Allah, lalu akhirnya berbicara kepada imam besar terlebih dahulu, dan imam besar akhirnya mengakui siapa si Mesias ini. Tidak, dia bukan datang kepada tokoh-tokoh agama lainnya, atau kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan lain sebagainya yang seharusnya mengenal siapa anak ini. Tidak. Dia datang dan saudara bisa melihat di sini, coba kita lihat saudara ayat yang ke-26, 27, ia datang itu Simeon. Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu baru dibawa masuk oleh orang tuanya, masuk ke dalam bait Allah. Saya bisa membayangkan, saudara, pada hari itu Yesus baru masuk dalam pelataran bait Allah, sudah berhadapan dengan Simeon. Tidak perlu dia dibawa masuk dalam tempat yang Maha Kudus.
Tidak perlu dia dibawa masuk untuk berhadapan dengan para imam besar lebih dahulu. Tidak. Yang melihat pada hari itu, yang mengetahui bahwa inilah keselamatan daripada Tuhan adalah seorang tua yang namanya Simeon. Bukan pemuka-pemuka agama. Tuhan hanya mengatakan kepada manusia pada saat itu, bukan pengharapanmu lah itu yang akan dihitung oleh Tuhan. Tapi inilah pengharapan daripada Tuhan. Engkau mau menganggap ini sebagai suatu pengharapan atau tidak, terserah. Tapi inilah pekerjaan Tuhan. Inilah keselamatan daripada Tuhan. Dan pada saat itu, Yesus dibawa dan Simeon digerakkan oleh Roh Kudus untuk melihat anak tersebut. Satu hal yang luar biasa, yang terjadi pada saat ini, saudara. So pada saat itu umat Tuhan benar-benar lebih tertarik kepada ritual-ritual keagamaan. Umat Tuhan lebih tertarik kepada bait Allah yang demikian agung yang sedang in the process, sedang diselesaikan, saudara. Mereka sudah melihat keagungan daripada bait Allah ini, saudara. Mereka melihat bahwa berkat Tuhan disalurkan melalui bait Allah, keberadaan daripada hal yang fisik dalam hidup mereka. Dan mereka tidak sadar, hari itu keselamatan besar sedang dinyatakan tengah-tengah mereka. Berapa banyak pada hari itu? Saya bisa tanya, saudara, berapa banyak pada hari itu? Ya orang datang ke bait Allah untuk membawa anak sulung mereka. Tapi hanyalah satu di antara demikian banyak orang-orang di pelataran bait Allah tersebut. Hanyalah satu di antara seluruh anak-anak sulung yang dibawa ke bait Allah itu. Hanya satu pengharapan seluruh umat manusia. Mari kita lihat hidup kita. Mari kita lihat hidup kita, bukankah Tuhan sudah memberikan pengharapan kepada kita? Bukankah Tuhan sudah memberikan suatu jaminan keselamatan bagi kita? Apa alasan kita masih menjalani hidup ini dengan melihat pengharapan-pengharapan lain dalam hidup ini? Tuhan sudah memberikan pengharapan itu dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikan pengharapan itu dalam hidup keluargamu. Adakah kita mata yang bisa melihat inilah pengharapan, inilah keselamatan daripada Tuhan? Saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Anda sekalian di ruangan ini. Juga di MRI Lampung, mereka yang sedang berkumpul pada saat ini di gereja mereka secara fisik. Itu banyak kekhawatiran mungkin. Khususnya saya percaya juga di sini ada di antara kita, mungkin orang yang baru pertama kali datang. Memberanikan diri setelah berbulan-bulan COVID. Mereka tidak bisa datang ke gereja, mereka memberanikan diri pertama kali untuk hadir pada saat ini. Saya bersyukur untuk belas kasihan Tuhan bagi kita semua. Lebih daripada 6 bulan kita sudah melakukan ibadah fisik offline, ibadah fisik, saudara, dan kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk keberanian, untuk pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mendoakan supaya jemaat ini adalah suatu jemaat yang terus berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan, pimpinan di dalam Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, relasi daripada juru selamat ini dengan umat Tuhan. Terus sangat menarik sekali, saudara, Simeon, itu artinya nama daripada Simeon adalah Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan, tapi pada hari ini saudara bisa melihat bagi Simeon ini, dia bukan menjadi orang yang mengatakan Tuhan mendengarkan keluh kesah dia, enggak. Sehingga dalam hidup kita, kita mengharapkan Tuhan mendengarkan terus-menerus keluh kesah daripada hidup kita, pergumulan hidup kita. Tapi Tuhan mau ketika kita mengetahui keselamatan sudah datang daripada Tuhan, kita yang mendengarkan Tuhan. Kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Simeon di sini namanya berarti Tuhan mendengarkan. Jadi kalau saudara perhatikan di sini dalam hidup dia, dia yang sedang mendengarkan Tuhan. Tuhan katakan dalam ayat ke-26 saudara, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dia mendengarkan suatu perintah daripada Roh Kudus, suatu perkataan daripada Roh Kudus yang mungkin tidak gampang. Saya tidak tahu, entah Alkitab tidak mengatakan berapa umur dari Simeon ini. Tapi kalau soal dikatakan semacam demikian, ada suatu kesan bahwa dia sudah sangat tua sekali sehingga dia dikatakan tidak akan mati. Dia terus akan tidak mati. Hari ini masih belum mati. Hari ini masih nafas. Hari ini besok masih dibangunkan oleh Tuhan, masih memiliki nafas. Mengapa? Karena dia belum melihat Mesias. Maka ketika dia nanti sudah melihat Mesias, dia katakan dalam ayat ke-29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Selesai, tidak apa-apa, sudah. Sekarang mataku sudah lihat, sekarang biarkanlah aku pergi. Simeon luar biasa sekali di sini, dari orang yang bukan hanya melihat Mesias, kalau saya perhatikan di sini, dia bahkan memprediksikan kematian Mesias. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-34,
35, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu suatu hal yang dikatakan untuk mengatakan bagaimana Maria itu akan demikian memiliki suatu kesedihan. Melihat apa yang akan terjadi dalam hidup daripada anak yang dikasihinya, yang dikandungnya tersebut. Yang telah dilahirkan tersebut. Ya supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bahwa Simeon tahu apa yang akan terjadi dalam hidup anak si kecil ini. Bahwa dia akan menjadi ditentukan untuk menjatuhkan, membangkitkan banyak orang. Menjadi tanda, jadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan hati Maria itu akan seperti ditembus oleh pedang yang demikian tajam. Menyakitkan sekali nanti apa yang terjadi dalam hidup daripada Maria. Hal ini tidak diketahui oleh para imam besar. Hal ini bukan dikatakan oleh para imam besar, imam-imam yang lainnya, atau para ahli Taurat, tidak. Menunjukkan satu hal, saudara. Simeon bisa mengetahui semua hal ini karena pekerjaan daripada Roh Kudus dalam hidup dia. Banyak orang yang datang ke bait Allah, mereka pikir kalau sudah datang ke bait Allah, mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi dalam kelahiran Tuhan Yesus, baru satu hal kita mengerti, saudara, tanpa pekerjaan daripada Tuhan, tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang pikir dengan keberadaan fisik bait Allah, mereka pokoknya sudah masuk ke bait Allah. Mereka melakukan peraturan-peraturan daripada hukum Taurat, menyembelih binatang, mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Enggak. Tanpa Tuhan yang berkenan mempertemukan orang tersebut dengan Tuhan, dengan dirinya, enggak ada pertemuan tersebut. Tanpa Tuhan bekerja dalam hati Simeon, dia akan datang pada hari itu dan tidak tahu siapa pada hari itu yang adalah anak sulung, yang adalah Mesias, anak Tuhan yang telah diurapi tersebut. Dia tidak akan tahu. Tapi di sini timbullah suatu pengertian dalam hidup Simeon, karena Tuhan hari itu membawa Simeon, Roh Kudus membawa Simeon ke bait Allah. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus dan melihat anak tersebut berjumpa dengan Juru Selamat karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Keselamatan, kalau itu adalah keselamatan daripada Tuhan. Kalau Yesus Kristus benar-benar ada keselamatan daripada Tuhan, maka bukan apa yang kita lakukan itu yang membuat kita akhirnya bisa datang kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan perkenan lakukan dalam hidup kita, mempertemukan kita dengan Sang Juru Selamat, itu yang membuat kita bisa mengerti siapa Juru Selamat. Saya berdoa dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan dengan fakta belas kasihan Tuhan diperlukan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya tabrakan, saudara mungkin tahu semua, saya mengalami suatu tabrakan dan seluruh keluarga mengalami cedera. Cedera berbeda-beda, saudara. Dan sampai hari ini pun, itu sakit di dada, setelah 3 minggu lebih, sakit di dada tuh istri saya masih alami. Saya masih alami. Hal pertama yang saya pikirkan pada saat itu adalah, ya Tuhan saya bersyukur untuk keselamatan seluruh keluarga yang Tuhan berikan. Saya minta Tuhan jangan sampai ada satu anak yang meninggal. Saya sudah pernah mengalami kematian dari seorang anak itu menyakitkan, jangan sampai ada satu orang anak lagi yang meninggal. Tuhan selamatkan seluruh keluarga kami. Yang lain yang kami pikirkan pada saat itu, yang paling tidak saya pikirkan. Kenapa kok saya baru bersyukur pada saat ini? Kenapa kita sudah melalui suatu kesulitan hidup baru berasa bahwa kita di bawah belas kasihan Tuhan. Sekali itu yang kita lakukan, yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah melalui suatu kesulitan hidup yang demikian besar, baru kita merasakan bahwa kita itu berada dalam belas kasihan Tuhan. Tanpa kita sadar, setiap saat pun kita berada di dalam belas kasihan Tuhan. Setiap saat kita berada di bawah belas kasihan Tuhan. Maka saudara, kalau saudara melihat dalam hidup kita pada saat ini, Natal, bukan pohon ini saudara, tapi kehadiran daripada Allah anak dalam dunia itu, dalam dunia ini, baru benar-benar kita bisa rasakan. Kalau kita tahu bahwa setiap saat, detik, momen dalam hidup kita, kita berada di bawah belas kasihan Tuhan. Kalau tidak saudara, banyak hal yang bisa kita keluarkan untuk kita tampilkan di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan. Inilah pengharapan. Saudara, Tuhan datang kepada Simeon pada hari itu. Bukan Simeon yang datang kepada Tuhan.
Roh Kudus hanya membawa Simeon untuk melihat sang bayi Yesus ketika Yesus memang dibawa dalam bait Allah. Roh Kudus bawa sekalian Simeon untuk melihat sang bayi Yesus. Saudara perhatikan di sini, saudara, Tuhan datang ke dalam dunia pada satu kondisi daripada orang-orang Yahudi bisa dikatakan relatively lebih baik daripada sebelumnya. Orang Yahudi di bawah pemerintahan daripada Romawi itu mendapatkan suatu privilege yang demikian besar daripada Kaisar Romawi. Ada dua sistem di dalam bangsa atau kerajaan Romawi di mana orang Yahudi itu diberikan hak, diberikan suatu privilege untuk bisa menyembah Yahweh tanpa harus menyembah ilah-ilah yang lainnya. Itu hanya diberikan kepada orang Yahudi dalam tanah perjanjian. Itu ada suatu hal yang peaceful. Kita bisa melihat tanah perjanjian itu penting, bukan karena tanah perjanjian itu penting bagi orang Romawi, enggak, tapi karena tanah perjanjian itu diapit atau di antara dua lokasi yang jauh lebih penting bagi kerajaan Romawi, yaitu Syria di atas dan Mesir di bawah. Nanti Romawi, bangsa Romawi, Kaisar Romawi akan menempatkan legion di Syria, akan menempatkan legion di Mesir, tapi tidak menempatkan legion di dalam tanah perjanjian. Cukup peaceful pada saat itu. Memang ada pemberontakan, tapi itu sangat-sangat kecil. Bukan satu pemberontakan, satu bangsa melawan bangsa Romawi, tidak. Dan orang Yahudi pada saat itu, mungkin mayoritas orang Yahudi pada saat itu puas dengan kondisi hidup mereka. Tidak sama, saudara, kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan orang Yahudi pada zamannya Esther misalnya. Kita belajar kitab Esther dalam Persetujuan Wilayah. Dalam kitab Esther, orang Yahudi itu hampir punah di seluruh bangsa Persia. Pada saat itu bangsa Persia itu sudah menguasai 127 provinsi di tempat-tempat di mana-mana. Orang Yahudi tidak bisa melarikan diri ketika ada suatu ancaman hidup atas bangsa Yahudi. Itu bisa dikatakan itu hukuman mati bagi mereka yang sudah sangat-sangat jelas sekali. Soalnya orang Yahudi dalam zaman Yesus tidak mengalami hal ini. Mereka diberikan kebebasan untuk bisa menyembah Yahweh. Tapi saudara perhatikan, di tengah segala mungkin yang bisa kita katakan relatively peaceful pada saat itu, ada bait Allah. Ada satu bukti pernyataan secara fisik kehadiran Allah, yaitu bait Allah. Tetap ada seseorang yang mengatakan, yaitu Simeon, yang menantikan ayat 25, saudara. Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. So kita hidup di suatu zaman yang bisa dikatakan peaceful. Zaman dikatakan termasuk COVID pada saat ini, kita masih relatif sangat-sangat peaceful sekali. Sebelum abad modern, saudara, ada 3 hal yang menyebabkan orang itu pasti kalang kabut. Yaitu biasanya famine atau kelaparan, bencana alam, penyakit atau khususnya pandemi yang melanda, itu sangat mematikan sebelumnya. Juga peperangan, saudara. Saat ini, saudara, memang peperangan masih terjadi, famine atau kelaparan masih terjadi, dan pandemi kita alami pada saat ini. Tapi tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Kemajuan teknologi sudah memberikan suatu kemungkinan bagi umat manusia untuk bisa mencegah supaya suatu famine dalam suatu lokasi tidak terjadi terus-menerus dan memakan banyak jiwa. Oh dulu kelaparan, famine kelaparan tersebut itu bisa menghabiskan 20%, 30%, bahkan lebih populasi daripada suatu negara, suatu bangsa. Orang yang mengalami kelaparan itu bisa mengalami kelaparan sampai berpuluh-puluh hari tidak makan, saudara. Kelaparan sampai makan bangkai, makan darah binatang yang dipersembahkan, dan seterusnya. Itu menakutkan. Famine, kelaparan adalah suatu hal yang sangat menakutkan sekali. Tapi kalau sekarang terjadi famine, saudara, biasanya, ya ini buku yang menarik daripada Yuval, yaitu Homo Deus, saudara. Buku daripada Yuval Noah Harari, dia mengatakan, saudara, biasanya kalau terjadi kematian karena kelaparan, itu bukan karena kelaparan itu sendiri, biasanya lebih banyak terjadi karena suatu hal masalah politik, sehingga pemerintah mungkin membendung bantuan daripada negara-negara asing untuk masuk menyelamatkan negara tersebut atau orang-orang dalam kelaparan tersebut. Ketika bencana tsunami terjadi di Aceh, dalam waktu berapa saat saja, saudara, itu bantuan daripada mancanegara itu masuk, saudara, untuk membantu Aceh. Ketika pemerintah sendiri mungkin kewalahan dalam menghadapi kesulitan besar, ketika 200.000 orang Aceh meninggal. So, pada 1914-1918, kita melihat bagaimana peperangan dunia pertama itu menghabiskan sekitar 20 juta manusia. Saudara. Tapi pada saat itu, saudara, pandemi Spanish flu
itu menular kepada 500 juta orang 1918 sampai 1920. Februari 1918 sampai sekitar April 1920, hanya sekitar dalam waktu 2 tahun, itu menular kepada 500 juta orang. 500 juta orang pada saat itu sama dengan sepertiga penduduk dunia. 500 juta orang tertular oleh pandemi Spanish flu, dan 50 juta diantara 10% daripada 500 juta yang adalah sepertiga penduduk dunia, atau 3% penduduk dunia pada saat itu semuanya mati. Kita bisa bayangkan kalau hal ini terjadi pada abad yang ke-20 dengan COVID, maka 2.400 juta manusia tertular, sepertiga penduduk dunia tertular, saudara. Dan 10% diantaranya 240 juta, 250 juta orang yang meninggal pada saat ini karena COVID. Kita sekarang sudah gempar ketika 1,7, hari ini saya cek, saudara, hampir 1,7 juta. Itu memang angka yang begitu besar, tapi kita tidak sadar. Ketika pandemi terjadi 100 tahun yang lalu, maka itu bisa disamakan hampir dengan 240 juta. Satu bangsa Indonesia habis, saudara. Saudara bayangkan, saudara, perang dunia itu hanya quote and quote, saudara, quote and quote ya, hanya membunuh 20 juta orang, dan pandemi Spanish flu pada tahun itu membunuh 50 juta orang. Perang dunia yang 4 tahun tersebut membunuh 20 juta orang, tapi pandemi Spanish flu dalam 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun membunuh 50 juta orang. Kematian yang jauh lebih tinggi daripada peperangan Perang Dunia Pertama. Saudara, apa yang mau dikatakan di sini, saudara? Kita relatively sangat peaceful. Bahkan Yuval, dalam risetnya Yuval dalam buku Homo Deus tersebut, dia mengatakan satu kalimat, sekarang ini, pada abad ke-21 ini, orang yang mati karena makan kebanyakan lebih banyak daripada orang yang mati karena makan terlalu sedikit. Ini mengagetkan. Orang yang mati karena diabetes setiap tahunnya sekitar 3 juta orang, yang mati karena kelaparan, famine, 850 ribu orang per tahun. Saudara, apa pengharapan kita? Saya mau tanya, benar-benar kita harus introspeksi diri kita. Benar gak sih pada saat ini kita bisa mengatakan seperti Simeon dan mengatakan bahwa Kristus anak Allah itu adalah penghiburan bagi umat Tuhan? Apa yang menghibur kita pada saat ini ketika kita merasakan kekhawatiran? Apa yang menghibur kita pada saat ini ketika kita mengalami duka yang besar? Apa yang menghibur kita pada saat ini, yang menopang kita pada saat ini ketika kita merasakan ada kegelapan dalam pandemi pada saat ini? Benarkah itu adalah Kristus? Benarkah Kristus masih adalah penghiburan yang kita nantikan pada saat ini? Atau kita sudah mulai shifted? Kita sudah mulai hanyut perlahan-lahan daripada pengharapan yang utama dari hidup kita. Coba perhatikan di sini, Simeon menandakan suatu hal, dia mengatakan suatu kalimat yang demikian besar, dan saya minta, kalau kita benar-benar mengerti pada pagi hari ini mengenai keselamatan yang daripada Tuhan, berani tidak kita mengatakan kalimat yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Simeon. Ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Banyak orang yang tidak rela mati. Banyak orang yang mau masih mempertahankan hidup ini. Masih banyak hal yang bisa kukerjakan dalam hidup ini. Banyak orang yang tidak mau mati karena hidup ini terlalu mulia. Hidup dalam dunia sementara ini terlalu mulia bagi mereka. Ketika itu terjadi, saudara, Kristus belum menjadi penghiburan kita. Saya tidak mengatakan bahwa setiap hari pada kita tidak usah memikirkan mengenai hidup ini, tidak. Kalau Tuhan kasih nafas dalam hidup kita, kalau pagi ini kita masih bisa bernafas, bangun dan berkumpul dalam ruang ibadah ini, ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ada perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Ada berkat Tuhan yang harus kita salurkan. Tapi seringkali orang lebih menginginkan hidup ini dan lupa atas hidup yang akan datang yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi banyak orang, dunia ini mulia. Bagi banyak orang, dunia ini menawarkan demikian banyak hal yang indah yang mereka ingin dapatkan, yang mereka ingin kejar. Tapi bagi Simeon pada saat itu, cukup sudah. Sekarang saya sudah, sesuai dengan firman Tuhan, saya sudah melihat keselamatan daripada Tuhan. Maka sekarang saya boleh pergi, saya tidak perlu harus ada di dalam dunia ini. Tugasku sudah selesai. Siapa di antara kita yang berani mengatakan kalimat ini? Saya sudah yakin setiap hari saya sudah melakukan perintah Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap pergi.
Karena saya sudah mengetahui keselamatan yang besar itu, keselamatan daripada Tuhan itu, maka kapanpun Tuhan memanggil saya sudah siap pergi. Saudara, marilah kita anak-anak Tuhan sekarang belajar seperti Simeon dan mengatakan, dunia ini tidak kuinginkan. Kalau Tuhan masih menginginkan kita hidup dalam dunia ini, kukerjakan pekerjaan Tuhan. Karena aku tahu yang diberikan kepadaku adalah keselamatan tersebut bukan suatu hati yang terikat pada dunia ini. Sehingga aku bisa mengatakan bahwa Engkau adalah penghiburan bagi aku dan bagi keluargaku. Engkau adalah penghiburanku. So inilah yang dialami oleh anak-anak Tuhan ketika keselamatan tersebut datang kepada mereka. So bisa melihat hal yang lain apa yang terjadi hidup daripada Simeon. Dia keluar satu kalimat yang luar biasa besarnya. Ayat 29 sampai seterusnya saya akan bacakan. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah, ketika umat Tuhan mendapatkan berita keselamatan, dia tahu keselamatan Tuhan itu bukan untuk dirinya dia sendiri. Tapi Simeon, seorang Yahudi ini, bisa mengetahui inilah penggenapan daripada janji Tuhan pada Adam dan Hawa. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa inilah anak yang diberikan tersebut untuk menjadi berkat bagi begitu banyak bangsa. Dia katakan, orang Yahudi dia mengatakan, mataku sekarang telah melihat keselamatan yang daripadamu, dari Tuhan, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Saudara, bawalah berita Natal ini pulang ke rumah kita masing-masing dan ketahuilah bahwa berita keselamatan tersebut tidak berhenti di rumah kita. Kemanapun engkau dikirim oleh Tuhan, di tengah jalan ketika engkau berbicara atau engkau berada di dalam satu mobil Grab, ada supir Grab, berita keselamatan adalah bagi segala bangsa. Di sekitar rumahmu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan mungkin di dalam rumahmu ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berkata pada Tuhan, umat Tuhan mengenal keselamatan daripada Tuhan adalah untuk segala bangsa. Itulah tanda bahwa kita mengerti ini keselamatan daripada Tuhan. Kalau Simeon hanya mengerti bahwa keselamatan itu adalah keselamatan dari orang Yahudi, dari orang Israel, maka dia akan mengatakan ini keselamatan bagi orang Israel. Karena dia sadar bahwa walaupun yang melahirkan adalah orang Yahudi, Maria dan Yusuf, inilah keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu keselamatan ini adalah untuk segala bangsa. Yang terakhir, saudara, kaitan daripada keselamatan ini daripada bayi Yesus, sang bayi tersebut dengan dunia, itu satu hal yang menakutkan. Daripada Simeon keluar satu kalimat, sesungguhnya anak ini, ayat yang ke-34, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan. Di luar daripada umat Tuhan itu akan dinaikkan, saudara, dibangkitkan. Kita yang merasa memang diri miskin di hadapan Tuhan. Kita yang merasa diri tidak ada suatu apapun yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan. Kita yang merasa diri ada dosa dan ada kemalangan hidup. Justru kita akan menerima keselamatan yang besar tersebut dan kita akan menerima kebangkitan. Kita akan dibangkitkan daripada debu tanah yang menutupi seluruh hidup kita. Tapi saudara, dalam orang dunia mereka tidak mengerti. Orang dunia itu masih membanggakan kejayaan mereka. Orang dunia masih membanggakan kekuasaan daripada militer, ekonomi, daripada financial dan lain sebagainya. Mereka membanggakan apa yang mereka miliki. Keselamatan dari Tuhan mengatakan bahwa orang dunia, seluruh umat manusia tidak bisa menghasilkan juru selamat. Keselamatan dari Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa pengharapan kita bukanlah daripada dunia ini. Maka ketika Yesus Kristus datang, sang bayi tersebut datang, Simeon mengatakan bayi ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang. Menjatuhkan mereka yang di dalam kesombongan mereka mungkin merasa diri mereka bisa melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Menjatuhkan mereka yang merasakan dalam kesombongan mereka tidak memerlukan Tuhan. Pemuda-pemuda, remaja-remaja tempat ini, saya mau tanya, pengharapanmu itu apa? Ketika saya masih muda, saya pikir bahwa saya bisa berharap kepada diri saya sendiri.
Ketika saya masih muda, saya pikir bahwa hidup saya itu demikian cemerlang, saya adalah orang yang pandai, saya adalah orang yang kuat, saya merasakan saya adalah jawaban daripada kesulitan hidup saya. Saya bisa menentukan apa yang harus kulakukan. Demikian juga kemarin ketika pemuda-pemuda di sini mendengarkan berita firman Tuhan daripada pendeta Edward. Oh, demikian juga sama, dia pikir bahwa dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan, dia mengetahui apa yang akan dia lakukan. Karena kan hidup ada dalam kontrol daripada tangan dia. Kesombongan sampai demikian akan Tuhan hancurkan dan Tuhan jatuhkan. Saudara, yang saya doakan adalah kita tidak memiliki suatu hati yang sombong selama-lamanya. Kalau ada kesombongan semacam demikian dalam hidup kita dan keluarga kita, minta pada Tuhan supaya itu kita dihancurkan, diremukkan. Ada pelayan Tuhan yang sambil melayani, sambil berdosa. Minta ampun kepada Tuhan, karena engkau sedang sombong di hadapan Tuhan. Mengatakan dalam melayani, aku tidak peduli siapa yang kulayani. Sambil melayani, sambil berdosa, terus menerus dan hidup dalam dosa. Keluargamu masing-masing, apa kecongkakan yang mungkin masih ada dalam keluarga kita pada saat ini? Apa pengharapan lain yang mungkin kita harapkan dan kita berikan dan kita ajarkan kepada keturunan kita? Ya, belas kasihan Tuhan datang kepada kita. Dunia ini memerlukan juru selamat. Dunia ini di dalam segala kemakmuran yang mereka miliki. Bahkan tengah-tengah pandemi COVID sudah tidak menakutkan seperti dahulu ketika terjadi. Dunia ini perlu melihat dalam keangkuhan dunia ini, bahwa Kristus tetap adalah pengharapan, penghiburan mereka. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk diri kita berdoa untuk orang-orang sekitar kita. Kiranya berita Natal tersebut mengingatkan kita kepada pusat daripada keselamatan tersebut. Ya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari demi hari kami diingatkan terus menerus bahwa Engkau adalah penghiburan kami. Bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami mencongkakkan diri kami di hadapan Tuhan. Kalau Engkau biarkan hal ini terjadi dengan gampangnya ya Tuhan. Banyak hal dalam dunia ini yang seharusnya tidak mulia, tapi kami muliakan. Yang kami harapkan ya Tuhan, banyak hal yang akan kami tonjolkan sebagai pengharapan kami. Tapi lihatlah diri kami, lihatlah keluarga kami, lihatlah anak-anak kami, lihatlah pasangan hidup kami. Kami semua mengaku kami adalah orang-orang yang lemah, bahwa kami masih memerlukan pengharapan, penghiburan daripada Tuhan. Bukan dunia yang kuharapkan ya Tuhan, tapi Engkau yang kuharapkan. Dan kiranya pada hari ini ketika berita Natal diberitakan, sekali lagi kami dikuatkan mengetahui bahwa keselamatan adalah dari Tuhan, bukan dari manusia, tapi semata-mata adalah dari Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hidup seluruh daripada keluarga yang Kau berikan dalam hidup kami. Hidup dari keluarga daripada Gary Karawaci dan juga Emery Lampung, misalkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, bertakhta di atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.